Sukacita bersama kita ya. Ada di dalam komunitas yang luar biasa, di mana kita dapat saling memberi kasih ya. Luar biasa. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang pengampunan, cara kebebasan sejati. Nanti saya akan selingi dengan kesaksian hidup saya. Yang kesaksian yang akan saya bagikan ini saya belum pernah sharing ke tempat lain. Berarti ibu-ibu spesial di hati saya. Ya, puji Tuhan. Oke, sebelum masuk di dalam lebih jauh lagi, kita akan baca firman Tuhan dari Matius, ibu-ibu ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ya, supaya kita bersama-sama mengerti, jadi kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 21, ibu-ibu fokus baca yang ayat genap ya. Nanti si Sinta akan bantu kita supaya jangan itu ya saling mendahului. Oke? Ya, kita mulai ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata padanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku ini akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wow, luar biasa ya. Dari cerita ini, dari perumpamaan ini kita bisa belajar banyak. Betapa pentingnya pengampunan di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Ibu-ibu, Bapak Ibu. Ya, jadi pengampunan itu begitu sangat amat penting. Karenanya sampai supaya kita jelas, sampai murid-murid Tuhan, supaya murid-murid Tuhan jelas, diberikan perumpamaan hal tentang kerajaan surga. Dia berhutang 10.000 talenta. Itu 1 talenta, ibu-ibu ya,
sama dengan upah kerja 20 tahun. Jadi kalau 10.000 talenta untuk mendapatkan hal itu harus bekerja kurang lebih 200.000 tahun. Betapa besarnya uang itu kalau kita mau belajar ya. Sedangkan 100 dinar itu merupakan 1 dinar adalah upah orang bekerja dalam 1 hari. Jadi kalau dalam 1 bulan orang bekerja selama 20 hari, 100 dinar itu kurang lebih 5 bulan bisa dapat dilunasi. Jadi dengan singkat cerita, hutang yang begitu besar dibandingkan sepertinya hutang itu tidak akan bisa terbayarkan ya. Dibandingkan dengan hutang yang 100 dinar, ada kemungkinan untuk bisa dibayar. Tetapi bagaimana raja itu bermurah hati kepada hambanya yang sebetulnya hanya meminta waktu untuk pembayaran itu, tetapi karena kasih karunia dia dibebaskan atas hutang itu. Karena cinta, karena kasih karunia daripada raja itu. Sedangkan setelah dia dilunaskan, dia pergi keluar dan ada orang berhutang. Hamba yang lain berhutang kepadanya hanya 100 dinar saja. Tetapi dia tidak memiliki belas kasihan. Dia pun meminta waktu, tetapi dia menyerahkannya, menyesah, bahkan memasukkan ke dalam penjara. Ini merupakan satu ilustrasi bagaimana Raja kita, Tuhan kita yang begitu memiliki kasih karunia kepada setiap kita, yang memiliki banyak dosa, banyak kelemahan yang tidak mungkin kita bisa bayar sendiri. Tetapi Tuhan begitu memberikan kasih karunia-Nya sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada setiap kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, next slide. Arti pengampunan di sini, ibu-ibu terkasih. Ketika kita melakukan pengampunan, itu berarti pembebasan dari dosa atau kesalahan. Tadi hamba yang tidak mau membebaskan atau memberi waktu kepada teman yang berhutang 100 dinar. Itu berarti betapa kejamnya dia. Bukan berarti kalau kita berhutang kita pun berharap dibebaskan ya ibu-ibu ya. Ini dalam konteks yang berbeda. Kalau ibu-ibu berhutang harus bayar. Jadi ini perumpamaan bagaimana Tuhan begitu memiliki kemurahan yang luar biasa atas setiap kita. Karenanya kita pun harus bisa mengaplikasikan bahwa perumpamaan ini Tuhan saja yang begitu mulia, Tuhan yang begitu agung rela turun bagi kita untuk menyelamatkan dosa kita. Masakan setiap kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Doa Tuhan Yesus dikatakan di dalam Matius 6 ayat 12 katakan ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Tuhan Yesus yang ajarkan sendiri ibu-ibu. Syaratnya apa? Tuhan mau mengampuni kita. Tetapi kita pun harus mengampuni kesalahan saudara kita. Setiap kita tidak lepas daripada memiliki kesalahan, memiliki dosa. Atau saya mau tahu, adakah dari ibu-ibu yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan? Ada? Yang tidak pernah berdosa? Tidak pernah berbuat salah sama teman? Ya, setiap kita pasti punya kesalahan, punya dosa. Tetapi coba, saya juga mau bertanya nih, setiap kita rindu enggak diampuni dosanya oleh Tuhan? Coba setiap kita angkat tangan yang mau dosanya diampuni oleh Tuhan. Luar biasa. Setiap kita pun rindu ya diampuni dosanya oleh Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita.
kita pun tidak luput dari kesalahan. Karenanya kita pun memberi pengampunan kepada saudara kita. Ketika kita mengampuni, di situ kita berarti melakukan perintah Tuhan. Ketika kita mengampuni, di situ kita memilih firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Ya. Kita bisa lihat di sini, mengampuni adalah salah satu aspek cinta yang luar biasa yang dapat memberi keindahan hidup. Ya. Nggak bisa kita ngomong cinta tanpa memberi. Betul ibu-ibu? Memberi tidak hanya berkaitan dengan fulus. Memberi pengampunan, memberi perhatian, memberi berkat, memberi doa. Ada banyak hal. Cinta tidak pernah terlepas dari kata memberi. Kita bisa memberi tanpa cinta, tetapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Amin. Ya, puji Tuhan. Satu kali Bapak Ibu lagi. Ya, satu kali di dalam pelayanan Tuhan izinkan kami melayani orang yang dalam keadaan hidup segan, mati tak mau. Kasihan sekali ibu-ibu. Menderita. Dia sakit kanker, hanya tergeletak dengan mulut yang menganga saja ibu-ibu. Waduh, saya melihat seperti ini rasanya hancur hati ini. Tetapi keluarganya sudah berbicara pada kami, sudah menyerah. Silakan Bapak Ibu doakan yang terbaik, kalau Tuhan memang mau panggil saja. Kami minta hikmat sama Tuhan, waktu itu tengah malam kami ditelepon dan kami harus jalan tengah malam ibu-ibu. Tetapi namanya pelayanan, tidak mengenal waktu kami jalan. Saya ingat sekali waktu itu harus naik tangga, tangganya itu agak rumit ya, PR buat saya. Rumahnya kecil, tangganya pun kecil, tetapi kami jalani dengan ucapan syukur dan saya ingat betul. Suami saya bicara, tetapi lebih detailnya lagi, saya bisikin sesuatu kepada orang itu. Saya bilang, adakah sesuatu yang disimpan di dalam hatimu? Adakah satu amarah, satu kekesalan di dalam hatimu? Baiklah kamu mengampuni, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Bla 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 bla, kami layani berdua bersama-sama. Bisikan di telinganya. Tidak terasa ibu-ibu air mata mengalir. Saya rindu dari setiap kita. Jangan tunggu terkapar, kita baru mengampuni. Setelah air mata mengalir ibu-ibu, kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Dan luar biasa, memang Tuhan punya kuasa. Dia setelah koma sekian waktu, hampir 1 bulan hidup segan mati tak mau. Pagi-pagi kami kembali dikabarin, dia telah dipanggil pulang. Kuasa pengampunan ibu-ibu. Bukan karena hebatnya kami, tetapi ketika hati kita mau mengampuni, Tuhan menjamah setiap kita. Bukan masalah hidup atau mati. Rasul Paulus bicara bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi bagaimana kita mengelola hati kita untuk supaya kita dapat berkenan di hati Tuhan. Next slide. Cara kebebasan sejati. Apa itu kebebasan sejati? Kebebasan sejati itu bukan berarti kita hidup tanpa aturan. Ya, bukan berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Melainkan kebebasan sejati itu hidup sesuai dengan kebenaran. Mengapa ini disebut kebebasan? Karena Allah kita bukanlah Allah yang senang memaksa orang. Dari sejak pertama kali Tuhan memberikan free will kepada setiap manusia.
mana yang akan dipilih. Tetapi ketika kita memilih untuk mengadakan pengampunan, memberikan pengampunan kepada saudara kita, tanda mulia gambar Allah itu ada di dalam setiap kita. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, itu kita mengampuni, melakukan perintah Tuhan. Kita nggak bisa bilang, aku mencintai Tuhan, tapi hati kita penuh amarah, penuh kepahitan, sehingga perkataan kita pun menjadi pahit ya ibu-ibu ya. Bukan seperti itu, tetapi kebebasan sejati merupakan panggilan hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, taat saja. Firman Tuhan bilang ampuni, ampuni. Ya, minggu lalu kita sudah dengar, kalau namanya memaafkan itu melupakan. Jangan dikorek-korek lagi tuh kotoran, jijik ya. Jijik. Melupakan dan membuktikan. Ya, membuktikan kalau kita sudah mengampuni orang itu. Satu kali Bapak Ibu, Bapak lagi, ampun, sorry ya. Satu kali ibu-ibu, saya beberapa tahun yang lalu, tepatnya waktu saya teenager, saya menjalin hubungan yang cukup dekat dengan seseorang. Dengan seorang pria tepatnya. Nggak mungkin lah ya seorang perempuan ya. Waktu itu saya memang sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya dalam setiap langkah hidup saya sudah berusaha untuk belajar mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Kami menjalin hubungan kurang lebih hampir 8 tahun. Saya waktu itu masih teenager, masih kinyis-kinyis gitu ya. Tidak boleh dibilang dari dari belasan tahun sampai hampir selesai kuliah. Kami hubungan jarak jauh, ibu-ibu. Hubungan jarak jauh. Betapa memang dia memang selalu bilang ke saya itu bukan cinta. Selalu bilangnya sayang, sayang, sayang. Dan kami korespondensi itu intens sekali. Bahkan suratnya sampai boleh dibilang puluhan atau bahkan 100 lebih, intens sekali. Dan kata-katanya itu benar-benar kata-kata yang sangat seperti orang pacaran. Nah di situ jadi hubungan itu begitu dekat, begitu sangat dekat. Jadi mungkin saya yang terlalu berasumsi ya, bahwa hubungan ini pacaran. Nah, apa jadinya ibu-ibu? Setelah hubungan yang sekian lama 8 tahun, bagaimana saya tidak bilang itu pacaran? Kalau ibu-ibu baca surat yang dia kirimkan ke saya, pasti fix ibu-ibu pun sama seperti yang saya rasakan. 8 tahun ibu-ibu. Tetapi dalam sekejap waktu singkat, saya seperti mendengar kabar yang begitu menggoncangkan hati saya. Bukan dari mulut dia, tetapi dari seseorang yang saya dekat juga hubungannya. Dia bilang, "Gat, tahu nggak? Dia udah punya pacar. Kamu jangan berharap jauh sama dia. Itu bagaikan petir di siang hari bolong loh, ibu-ibu." Bagaimana saya begitu syok. Hubungan 8 tahun, bahkan ibu-ibu ya, waktu saya di Bandung aja dia suka kunjungin saya. Dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, pokoknya seperti orang pacaran, persis sekali. Itu dia ibu-ibu, kasih manusia, 8 tahun loh ibu-ibu. Kami intens, kecuali gak intens ya. Setiap minggu, dalam 1 minggu itu bisa 1 sampai 2 kali surat dia. Terus datang. Akhirnya dikecewakan. Secara daging, sakit gak ibu-ibu? Sakit sekali.
Saya cuma bisa berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, rencana Tuhan apa ini? Apakah saya salah ya? Saya terlalu berharap lebih. Tetapi di situ Tuhan tegur saya, anakku, aku memiliki rencana yang indah untukmu. Aku izinkan ini terjadi supaya dunia melihat bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu untukmu. Aku akan memberikan kemuliaan aku terhadap engkau. Luar biasa ibu-ibu. Tuhan itu luar biasa baik. Dan sejak ketika saya berdoa, roh pengampunan itu, saya belajar banyak tentang pengampunan. Dan di situ Tuhan tegur saya, kamu harus mengampuni, mengampuni dan mengampuni. Dan ibu-ibu, memang kasih Tuhan itu betul-betul unlimited. Dengan sekejap saya bisa mengampuni dia. Saya bisa mengampuni dia. Bahkan di tahun depan, di tahun selanjutnya, saya dengar dia akan menikah. Dan dia menikah, apa yang terjadi ibu-ibu? Saya diundang. Saya belum punya pacar. Ibu-ibu tebak saya datang enggak? Datang enggak? Ada yang bilang datang, ada yang bilang enggak. Kita kan perempuan baper ya ibu-ibu ya. Saya datang loh ibu-ibu. Saya datang sendiri belum punya pacar loh ibu-ibu. Melihat bersanding di pelaminan. Aduh rasanya gimana ya? Enak banget. Tapi saya puji Tuhan, itu dia. Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya datang tanpa air mata, saya bisa tersenyum, saya bisa melihat dia. Dan luar biasa, itu ceritanya panjang ibu-ibu. Bagaimana itu calon istrinya, dia tahu persis bagaimana cerita kami. Ya, setelah 8 tahun kami jalin hubungan. Bukan saya yang marah sama dia yang marah sama saya. Lucu gak coba ibu-ibu? Dia yang baru kenal loh. Bisa marah sama saya yang sudah 8 tahun lebih. Dunia tuh ibu-ibu. Kembali saya berlutut berdoa untuk mengasihi dia. Dan ketika itu singkat cerita saya peluk dia, peluk wanitanya ya bukan prianya. Peluk wanitanya, saya berusaha bersikap tetap membuktikan bahwa saya mengasihi dia. Dan singkat cerita ibu-ibu, beberapa waktu kemudian ketika saya sudah memiliki Pak Isyah. Gimana Tuhan gak baik coba ibu-ibu. Tuhan benar-benar mau membuktikan, anakku ini loh kasihmu aku perhitungkan. Aku berikan seorang pria yang lebih daripada dia. Yang bisa terima kamu apa adanya. Bisa mendampingi kamu sampai seumur hidupmu. Bukan seperti dia gitu loh. Saya dengar kabar ibu-ibu ya. Bukan dengar kabar sih. Tepatnya dia datang kepada saya kembali. Dia berani loh datang ke saya lagi. Waktu itu saya udah di Jakarta. Saya ingat betul udah di Tomang. Ibu-ibu. Dia nangis. Maafin saya ya God. Maafin saya keliru. Sampai nangis ibu-ibu. Saya memilih wanita yang salah. Saya bilang, semua memang sudah ada di dalam skenario Tuhan. Jadi kamu harus perbaiki apa yang ini. Saya ngomong ini A sampai Z. Tuhan memang tahu kamu bukan untuk saya bilang gitu. Dia pasti lebih tepat untuk kamu. Dan kami tetap menjadi sahabat. Tetapi setelah sekian waktu suami saya keberatan. Berarti dia kan cinta ya sama saya ya. Keberatan. Jadi dia minta saya untuk putus hubungan dengan nyamuk. Jangan kasih kesempatan Mam. Karena dengan begitu Mami akan memberi celah untuk dia. Ketika nanti kita ada masalah, Mami curhat sama dia, kita memberi celah.
Jadi putus hubungan dengan nyamuk, saya ganti nomor HP. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun saya tidak pernah menjalin hubungan lagi. Ya, karena itu dia, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, jadi kita harus benar-benar menjaga komitmen itu. Oke, next ya. Next slide. Jadi bagaimana supaya kita dapat mengampuni? Yang pertama yaitu renungkan pengampunan yang telah diterima dari Tuhan. Saat itu saya seperti belum bisa mengampuni ibu-ibu. Tetapi ketika saya kembali merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan dalam hidup saya. Di situ titik balik di mana saya bisa mengampuni dia. Mazmur 86 ayat 5 katakan bahwa sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Ketika kita sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, siapa kita ini kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Merupakan wujud daripada kasih Allah. Kalau dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Anugerah yang terindah sudah diberikan kepada setiap kita ya ibu-ibu ya. Jadi kita jangan sia-siakan. Jangan lagi mau menyimpan sampah di dalam hidup kita. Karena kalau ketika kita tidak mengampuni, itu berarti kita pun merugikan diri sendiri ibu-ibu. Pengampunan itu bukan berarti enak aja dia yang bikin salah, saya yang ngampunin. Jangan salah ibu-ibu. Ketika kita mengampuni, itu pun untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak mau mengampuni, itu kita tidak bisa tidur ya ibu-ibu ya. Dan ketika nggak bisa tidur, side effect-nya apa ibu-ibu? Kita menjadi daya tahan tubuh jadi lemah, akhirnya kita bisa sakit ini dan itu. Tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bisa mengampuni, di situ damai sejahtera Allah, kebahagiaan dan sukacita Allah boleh ada di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan amarah, tetapi hidup kita benar-benar terfokus hanya kepada Tuhan. Karenanya jangan ragu-ragu untuk kita mengampuni. Mengapa juga kita harus mengampuni? Supaya doa kita jangan terhalang. Ya. Matius 11 ayat 25 katakan bahwa dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah terlebih dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak bisa mengampuni orang, jangan berharap doa-doa kita bisa dijawab. Ya, dosa itu benar-benar penghalang daripada hubungan kita dengan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Sehingga ia menyembunyikan diri terhadap kamu dan tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Jadi ketika kita tidak mengampuni, itu berarti kita berbuat dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tidak akan dijawab doa-doa kita. Jadi kalau ibu-ibu mau doanya dijawab, ampuni. Jangan simpan kepahitan di dalam hati setiap kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengampuni? Pertimbangkan bahwa pengampunan adalah refleksi dari kasih dan pengampunan yang diterima dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita memiliki kasih Allah, itu pasti kita akan bisa mengampuni. Efesus 4 ayat 31-32 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, di situ di garis bawain saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi refleksi cinta kita kepada Tuhan dengan kita memberikan cinta kita juga kepada sesama, ya. Nah, pengampunan itu jangan dilakukan dengan setengah-setengah, ibu-ibu. Harus dengan tulus hati supaya kita bisa kembali membangun hubungan yang baik. Kalau kita cuma setengah-setengah, useless, nggak ada gunanya. Kita benar-benar melupakan masalah, membebaskan diri dari kebencian, dendam, ataupun amarah. Ya, Johann Arnold katakan di dalam sebuah tulisannya, memaafkan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Pintu itu kecil, sempit, dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Dalam arti kata, ketika kita memaafkan, ketika kita mengampuni, itu dibutuhkan satu kerendahan hati daripada setiap kita. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, kita tidak akan bisa mengampuni yang bersalah kepada kita. Kerendahan hati sangat diperlukan. Tanpa kerendahan hati dan rela berkorban, tidak akan mungkin kita bisa memaafkan. Ya, bagaimana saya pun berkorban untuk menanggalkan daging ini, sekalipun sakitnya di sini, aku mau membuktikan aku telah mengampuni kamu. Aku hadir loh. Tanpa pendamping, belum punya pendamping. Mungkin kalau sudah punya pacar akan lebih ringan ya ibu-ibu. Tapi saat itu saya belum punya pacar, Tuhan izinkan itu loh. Untuk apa? Untuk saya lihat. Proses Tuhan ini memang gak mudah. Ngomongnya gampang nih. Ya, ibu-ibu yang ngomongnya gampang. Tapi waktu itu, waktu saya mengalami, nangis darah loh ibu-ibu. 8 tahun bayangin. Tapi itu ketika belajar taat, Tuhan memampukan setiap kita. Kuncinya hanya apa? Belajar taat. Lihat apa yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Ketika kita lihat apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita, Tuhan tuh bukakan loh. Segala hal yang mustahil. Siapa nyana coba ya ibu-ibu ya. Bahasa saya sederhana aja supaya ibu-ibu lebih rileks gitu ya. Siapa nyana? Bisa dapat suami ganteng. Baik hati. Cinta Tuhan yang terutama. Saya cuma berdoa ibu-ibu ya, Tuhan saya gak minta muluk-muluk Tuhan, beri saya seorang calon suami yang benar-benar cinta Tuhan. Syaratnya cuma itu doang. Sampai anak-anak saya bilang, Mami kurang sih doanya katanya. Kurang apa nak? Tambahin satu topik lagi. Jangan cuma cinta Tuhan sama yang kaya katanya. Bukan itu ya ibu-ibu ya. Tapi itu ketika cinta Tuhan, semuanya Tuhan sediakan. Kalau sampai saat ini ibu-ibu ya, saya bisa berdiri di depan ibu-ibu, apa itu enggak kemurahan Tuhan? Ya, Tuhan mau singkapkan nih loh. Seorang Atik yang apa sih kayaknya nothing gitu loh. Ya kan nothing, enggak ada apa-apanya. Bisa Tuhan kasih, aduh anak-anak yang ganteng-ganteng dan sekarang punya anak yang cantik-cantik. Punya cucu yang luar biasa. Siapa? Saya yang rasanya layak ya untuk tidak diperhitungkan oleh manusia, layak banget. Makanya dia berlaku, bertindak seperti itu, layak karena ini patut untuk ditendang gitu ya, begitu. Tetapi manusia boleh menendang saya. Tetapi ketika Tuhan yang mengangkat saya, tidak ada yang bisa menurunkannya. Amin. Dahsyatnya Tuhan kita seperti itu ibu-ibu. Saya benar-benar amazed gitu ya kalau melihat perbuatan tangan Tuhan itu. Aduh luar biasa. Anugerahnya mempesona. Next ya. Cobalah melihat orang lain dari perspektif yang berbeda. Bagaimana kita mengampuni ya. Orang itu, yaitu kita lihat
dengan kacamata cinta pada Tuhan, lihat kelebihan orang itu, ya, jangan lihat kelemahannya, tapi kita harus melihat dari perspektif yang berbeda. Mazmur 32 ayat 1 katakan, Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. ya, ketika kita menutupi dosa orang yang bersalah kepada kita, kita pun akan diampuni dosa kita. Ya, next, putuskan bahwa kesakitan yang terus berlanjut tidak sebanding dengan pembalasan. Ketika kita menyimpan kesakitan, ya, kepahitan di dalam hati kita, tidak sebanding dengan pembalasan yang kita terima. Sakit-sakitan, penuh rasa takut, penuh rasa khawatir, rugi banget kalau kita mau tetap menyimpan, ya, kepahitan dalam hati kita. Singkirkan, enggak seimbang, ya, enggak worth gitu loh, ya. Tapi ketika kita mengampuni, di situ damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kebahagiaan yang sesungguhnya menjadi bagian kita. Saya paling berbahagia ketika berkumpul dengan keluarga kecil saya, menaikkan pujian, menyembah bersama, memperkatakan firman Tuhan, membahas firman Tuhan. Itu adalah benar-benar satu kebahagiaan yang tidak terkira. Ketika saya datang pagi-pagi menyembah Tuhan, sujud di altarnya, ya, membawa korban syukur, ya, hati yang hancur Tuhan tidak pernah pandang hina. Persembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Disitulah letak kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan sungguh amat baik. Jangan mau kita stres, dipenuhi dengan kecemasan, sehingga kita menjadi insomnia, gak bisa tidur, depresi. Rugi banget ya ibu-ibu ya. Terjebak dengan masa lalu, dia sih begitu, begini, begitu gitu ya. Yang lalu biarlah berlalu, dikubur. Lihat masa kini dan masa depan. Perkatakan bahwa aku milik Yesus. Belum semuanya. Aku milik Yesus. Aku milik Yesus. Dosaku sudah diampuni. Dosaku sudah diampuni. Aku juga mau mengampuni Aku juga mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. orang yang bersalah kepadaku. Puji Tuhan. Dengan kita mengampuni, sistem kekebalan tubuh kita pun menjadi kuat, ya. Daya tahan tubuh saya kuat. Ya. Bisa berolahraga. Tuhan baik banget loh ibu-ibu. Di usia saya yang gak muda lagi, Tuhan izinkan saya bisa berenang ibu-ibu. Dari kecil tuh saya tidak pernah kenal olahraga loh ibu-ibu. Tetapi karena ini merupakan kebutuhan, Tuhan bilang, aku berikan kamu kasih olahraga. Sekarang puji Tuhan, itu penghiburan buat saya. Saya bisa berenang ibu-ibu, putar kolam renang terus nonstop. 1 jam gak berhenti loh ibu-ibu. Itu bonus dari Tuhan untuk saya dapat menjaga daya tahan tubuh saya kuat. Dan apa yang saya lakukan ibu-ibu kalau saya boleh berbagi ya. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah saya muter itu, sementara saya muter, saya perkatakan firman Tuhan sepanjang itu. Jadi tubuh jasmani sehat, rohani kuat, dan tidak jarang ibu-ibu. Di dalam perenungan saya selama muter kolam renang itu Tuhan kasih hikmat-hikmat firman Tuhan, penjabarannya. Itulah hasil bagaimana kami WPF juga belajar menghafalkan firman Tuhan. Di situ saya perkatakan sementara merenang, saya ngomong sendiri di dalam hati ya ibu-ibu ya. Perkatakan firman Tuhan, disitulah yang membuat kekuatan yang baru di dalam setiap pergumulan saya khususnya. Jadi jangan gagal fokus ibu-ibu ya. Saat ini problema apapun yang ibu-ibu rasakan itu adalah sementara. Baiklah kita lebih fokus memprioritaskan untuk pertumbuhan manusia batiniah kita. Yohanes 10 ayat 11 katakan, Akulah gembala yang baik,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi garis besarnya Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Jangan lagi kita kecewakan hati Dia. Dia Allah yang baik, Allah yang sungguh sangat mengerti apa yang engkau rasakan. Yohanes 15 ayat 13 katakan, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. ya, jangan lupa ibu-ibu, kita adalah sahabat Tuhan. Dia selalu ada dekat kita. Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi isi hatimu? Curahkan pada sahabatmu. Dia sahabat terbaik kita, memberikan nyawanya untuk setiap kita. Ayo, kita belajar untuk day by day perbaharui hidup kita. Perbaharui karakter kita. Jangan hanya sekedar kita belajar firman namun kita tidak melakukan firman. Itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi kita dapat melakukan firman dan kita dapat bertumbuh bersama. Pemusik mungkin bisa naik. Kita akan bersaat teduh sebentar. Ibu-ibu tetap dalam posisi duduk yang paling nyaman. Ambil posisi apapun, bebaskan rohmu. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Fokus dirimu pada Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia dengan kesungguhan, dengan hati yang tulus. Dengan penuh kerendahan hati kita buka hati dan pikiran kita. Supaya Tuhan berkenan mengkoreksi setiap kita. Saudari, kita akan menaikkan pujian. Ibu-ibu, yuk koreksi diri. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan saat ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pemberi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah
Sudahkah kita benar-benar mengampuni orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita kesal? Suami yang kerap kali tidak pikir dengan kita, membuat kita marah, jengkel, dan itu terus dipendam. Anak mungkin yang kurang baik, memberontak, atau hubungan dengan mertua yang mungkin menyebalkan. Mari kita koreksi, apakah kita pun tidak pernah berbuat salah. Pagi ini bukan satu kebetulan kalau ibu-ibu ada di tempat ini. Firman Tuhan berbicara untuk setiap kita. Tanggalkan segala keegoan kita. Tanggalkan dengan segala ketulusan hati kita. Katakan, Tuhan, aku mau belajar mengampuni sekalipun aku difitnah, aku sakit, aku tidak nyaman, aku tidak melakukan hal itu, hakku diambil Tuhan. Tetapi saat ini adalah firman Tuhan berkata, taat saja. Taat saja. Mari ibu-ibu, kita bangkit berdiri. Katakan, Tuhan, aku mau untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan kalau ibu-ibu butuh untuk didoakan dan mengambil keputusan sungguh, Tuhan, aku mau berubah Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan, tapi aku rasanya gak mampu. Mari angkat tangan ibu-ibu, kami akan berdoa untuk ibu-ibu. Kerendahan hati diperlukan untuk setiap kita yang mau mengaku, aku sakit Tuhan, aku gak mampu Tuhan, tapi aku mau belajar menerapkan firman ini karena aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Aku tidak mau ditolak, aku tidak mau dicampakkan Tuhan. Karena ketika kita tidak mengampuni, Tuhan akan mencampakkan kita. Hai hambaku yang tidak setia, enyahlah dari hadapanku. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mengaku, kita mau mengampuni. Dan dengan cepat ibu-ibu yang sudah ambil keputusan, maju ke depan. Maju ke depan, gak usah ragu-ragu dan tidak usah malu. Kita semua sama-sama belajar. Saya pun dalam proses belajar mengampuni. Cepat maju ke depan ibu-ibu. Kami akan berdoa untuk ibu-ibu semua. Mari maju ke depan segera. 1, 2, 3. Tidak usah malu. Mari ibu-ibu silakan. Bagaikan bencana. Ayo ibu-ibu yang perlu dukungan doa, mari maju ke depan. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan Kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikan ku Allah
silakan maju ke depan, tidak usah malu karena kita semua adalah satu. Jika ada silakan maju, tetapi jika tidak ada, ibu-ibu tetap belajar untuk mengampuni, tetap belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau setiap kita untuk menjadi pelaku akan firman-Nya. Engkau baik Tuhan, biar Tuhan terus meteraikan firman-Mu ini yang sederhana. Namun kami percaya ketika Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap pribadi, di situ yang sanggup mengubahkan setiap kami. Kami terbatas Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang terus akan memakai kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami menjadi wanita-wanita yang kuat untuk dapat mengampuni dengan sungguh Tuhan. Karena ini adalah firman-Mu yang hidup dan Tuhan yang akan memberikan kemampuan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu. Ya, jangan lupa terus bangun mezbah pribadi dengan Tuhan supaya kita terus diperbaharui oleh firman-Nya, ya. Sebentar nanti kita akan menikmati hidangan, ya. Makan perjamuan kasih hari ini akan dilayani oleh tim WTE, Wanita Tangguh Eklesia, ya. Puji Tuhan. Yang melayani, yang mempersiapkan ini semua tidak hanya kami supervisor, fasilitator, anggota pun terlibat. Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saya bersyukur memiliki tim anggota bersama fasilitator dan supervisor yang senang untuk memberi, senang untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah nanti kita bisa berfellowship bersama-sama, menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Oke? Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.